Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada sore hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan membahas satu hal yang identik dengan Mbah Kendil yang juga menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu tentang kuburan dan kematian. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum Mbah Kendil. Waalaikumsalam, Mbak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, Mbah. Ada teman dari Jambi, dari Kalimantan, kemudian bahkan ada salah satu teman kita itu yang ada di Malaysia, dan teman-teman sekitar sini yang banyak sekali menuangkan pertanyaannya kepada saya untuk ditanyakan kepada Mbah Kendil. Dan alhamdulillah karena hari ini juga ada waktu, saya bisa berjumpa dengan Mbah Kendil, ada waktu longgar untuk menanyakan, maka saya ingin bertanya, Mbah. Ya. Saya dan teman-teman sudah mengamati dan mengerti bahwa Mbah Kendil kan sudah belajar dengan ilmu gaib, utamanya adalah di bidang kematian, Mbah. Mbah Kendil sempat bercerita, Mbah Kendil sering diajak kakeknya ke kuburan, Mbah, ya. Bahkan sampai sekarang pun di konten-konten kami, teman-teman pun juga mengerti, Mbah. Di konten-konten kita, Mbah Kendil sering mengajak saya ke makam-makam umum. Yang menjadi pertanyaannya, Mbah, ini banyak sekali dipertanyakan sama teman-teman, juga menjadi mitos atau fakta kami juga kurang mengerti, yaitu tentang jimat, kemudian gaman-gaman seperti keris, pusaka-pusaka yang lain. Orang-orang yang menggemari atau merawat benda-benda tersebut, apakah akan sulit ketika dia akan meninggal atau akan mengalami kesulitan di alam baka nanti, Mbah? Gimana menurut Mbah Kendil ini? Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, di dunia ini kita sebenarnya hanya sementara. Kalau orang dulu bilang hanya berjalan untuk mencari minuman utawa mampir ngombe, artinya hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini tidak lama, maka banyak para ahli-ahli, ahlul-ahlul, pakar-pakar kawruh Jawa yang mempelajari dengan ilmu yang disebut dengan sangkan paraning dumadi, sastra jindro hayuning krat pangurating biyu, sangkan paraning dumadi asal mulanya. Jadi manusia berasal dari Tuhan, akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan inna lillahi wa inna lillahi rajiun, fafiru minallah ilahi minallah. Sehingga akan bagaimanapun, akan saktinya seperti apapun, kaya seperti apapun, tampan seperti apapun dan sebagainya, tapi ternyata manusia ada garis-garis merah, yaitu garis kematian yang dipastikan dia akan meninggalkan dunia ini. Di dalam ilmu Jawa hanya dibagi dua, adalah ilmu kepamer-pameran dan ilmu kepangeranan. Ilmu kepamer-pameran kita lambangkan adalah tangan yang sebelah kiri, kemudian ilmu kepangeranan dilambangkan tangan sebelah kanan. Jadi saya ragam seperti ini, kanan dan kiri, ini kiri, ini kanan. Yang ini yang kepamer-pameran, yang ini adalah merupakan kepangeranan. Ilmu kepamer-pameran itu condong ke setan-setanan dan iblis, artinya ilmu kamurkan. Ilmu keiblis-iblisan, ilmu kesetan-setanan, ilmu kesetan-setanan adalah ragam-ragam ilmu yang bisa dipamerkan kepada semua orang. Atau ragam-ragam yang lain, misalkan orang kaya kemudian punya kekuasaan, dia bisa membeli nyawa orang lain. Orang kaya yang suka berpamer-pameran, orang kaya tapi orangnya cetil, orang cantik kemudian dipergunakan untuk percabulan, perzinahan dan sebagainya, itu tergolong dengan ilmu kepamer-pameran atau ilmu kesombong-sombongan atau ilmu setan. Sehingga semakin kita mempelajari ilmu setan, semakin kita mempelajari dengan ilmu kamurkan, maka kita akan jauh dengan yang namanya ilmu kepangeranan. Karena ilmu kepangeranan adalah ujung-ujungnya ke alam surga, pulang ke rahmatullah, pulang ke naungan Allah. Tapi
Kalau yang setan atau yang kiri atau yang kepamer-pameran, dia condong menjauh ke rahmatullah, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mempelajari yang semakin dalam, semakin mempelajari ilmu kepamer-pameran semakin dalam, maka mereka akan jauh dan jauh kepada Tuhannya. Tapi orang mempelajari dengan ilmu kepangeranannya, maka dia akan semakin dekat ke naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bidang kanan dan bidang kiri adalah kepamer-pameran. Mereka adalah naungan kekamurkaan yang bersifat dengan kekuatan iblis, kekuatan astral, kekuatan hantu, kekuatan setan, kemudian bisa dibuktikan kepada siapapun. Tapi kalau ilmu kepangeranan tidak dapat dipamer-pamerkan, karena ilmu kepangeranan atau ilmu ketuhanan atau ilmu ketakwaan, mereka tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia hanya bisa untuk menerapkan, menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya. Dalam perharinya, di dalam orang yang sino kepangeranan tentu hanya memikirkan bagaimana apabila kita setelah hidup di dunia ini kita akan mati, dan bagaimana setelah kita mati. Di antaranya rogo dan sukmo. Rogonya yang tertinggal di dalam bumi kembali kepada anas batang perkara, banyu, geni, bumi dan angin. Kembali kepada asal-asalnya, yang air kembali yang air, yang bumi kembali ke bumi, ke tanah, kemudian yang api kembali kepada api, yang angin akan kembali ke angin. Kemudian rogo dan jasad ditinggal, kemudian sang nyawa, sang sukma, sang roh akan melintasi perjalanan yang begitu sulit, perjalanan yang tidak dapat dibayangkan oleh akal, perjalanan yang tidak dapat diperlihatkan di dunia ini. Maka pentingnya kita untuk mempelajari kematian, pentingnya kita untuk mempelajari sakaratul maut, pentingnya kita mempelajari bagaimana perjalanan roh, bagaimana perjalanan sukma, bagaimana perjalanan nyawa. Apabila bahwa tubuh kita masih dihinggapi dengan nyawa akan terangkat lepas dengan rogo kita. Terus kemana arahnya sukmo, kemana arahnya nyawa, kemana arahnya roh. Otomatis kita perlu belajar yang lebih dalam, pembelajaran yang spesial hanya untuk memperlihatkan, hanya untuk mempelajari dengan perjalanan yaitu yang bersifat rohani. Kalau di dunia kita pelajari secara rohani. Sehingga di dalam dua kubu kepangeranan dan kepamer-pameran sangat bertolak belakang. Semakin orang mempelajari kepamer-pameran atau kemurkaan, mereka akan jauh dengan kesucian, jauh dengan naungan kursi Allah, surga Allah. Sehingga kita kembali kepada titik pertanyaan Mbak Lulu, yaitu bagaimanakah apabila orang yang memiliki mantra-mantra sakti untuk kesaktian seperti misalkan Brojo Mesti dan sebagainya, ilmu yang ditembak nggak pecah, ditembak nggak mempan, kemudian pakai benda tajam juga tidak mempan. Ditambah lagi bagaimana apabila kita memiliki seperti merah delima, kul buntet, wesi kuning, kemudian dengan badar besi, termasuk pusaka-pusaka yang ampuh yang lainnya. Apabila kita merawat itu, otomatis mereka yang mempunyai merah delima, wesi kuning, kul buntet, terus kemudian Bathara Karang, jenglot, terus kemudian punya lagi berbagai pusaka-pusaka yang bersifat untuk melindungi kita, yang bersifat untuk melindungi kita dalam hidup sehari-hari. Otomatis kita kalau mempunyai peralatan, kita punya pusaka yang ampuh, otomatis tentu kita akan menjadi orang yang kendal atau orang berani kepada siapapun, karena kita memiliki andalan dan jaminan untuk keselamatan. Bagi orang-orang yang kepangeranan, mereka juga takut karena dia tidak memiliki andalan apapun. Namun mereka hanya ditakuti karena dengan kematian, ditakuti dengan dosa-dosa yang besar, ditakuti dengan besok apabila dia masuk ke neraka, maka dia ketakutan sekali. Perbedaannya sudah tidak sama. Sehingga kalau di lembah, yaitu di bidang kepamer-pameran atau kemurkaan, mereka memiliki pusaka yang sangat ampuh sekali. Dia berani untuk menantang orang, berani untuk berbuat sesuatu yang dimungkinkan
dia akan ditakuti oleh orang. Kemudian juga ada lagi dari berbagai orang yang punya kesaktian, akhirnya bisa untuk menguasai, untuk melemahkan orang, untuk menakuti orang. Akhirnya orang-orang tersebut akan bersembah kepada kita yang punya pusaka. Akhirnya kita mudah untuk mencari rezeki, mudah untuk mengembangkan, mencari nafkah. Sehingga kesimpulannya, kalau di jurusan kegaman-gamanan, jurusan keantikan-antikan, jurusan bentuk-bentuk benda bertuah yang bernilai kesaktian, maka mereka akan melupakan jatuh dharma kita, mereka akan melupakan tujuan hidup kita, mereka akan melupakan bahwa suatu saat nanti kita akan menghadap Sang Pencipta alam dengan membawa perilaku atau amal-amal atau perilaku kita setiap harinya. Kita berbuat baik apa berbuat buruk. Apabila kita berbuat dosa, maka tentu kita akan menerima balasan-balasan laknatullah, akan menerima balasan-balasan, yaitu siksa-siksa, baik disiksa di alam kubur dan disiksa di alam yang lain. Maka dari itu, apabila kita menjalankan perintahnya Allah, kita beramal, kita beribadah, kita bertakwa, maka jaminannya ada Allah akan berikan tempat atau memberikan perjalanan atau memberikan suasana yang lebih nyaman, lebih enak, dan lebih merdeka, langgeng, kemudian damai di alam perjalanan. Sehingga yang namanya orang hidup itu perjalanan hidup di dunia, kemudian akan berjalan di alam kubur. Setelah itu nanti akan berjalan ke rahmatullah. Kemudian dia akan diletakkan oleh Allah di sisi Allah, di naungan Allah, dengan rasa pangrasa yang selalu damai, selalu nikmat. Nikmatnya di alam surga tidak sama nikmat di alam dunia ini. Mari teman-teman kita berpikir ke arah situ. Sehingga apabila, saya ulangi lagi, apabila orang memegang pusaka yang sangat sakti, maka orang itu akan menjadikan orang yang keras, orang yang diktator, orang yang mudah mempertakutkan orang. Akhirnya orang-orang yang takut, mereka akan mempersembahkan berbentuk pundi-pundi uang atau merupakan pasukan pajak agar orang-orang tersebut bisa diciprati atau bisa diberi dengan pusaka-pusaka atau diberi keselamatan atau berlindung kepada orang-orang yang sakti itu. Orang-orang yang sakti otomatis banyak orang yang berlindung, karena rata-rata orang itu ketakutan dengan permasalahan, sehingga mereka akan lari kepada orang yang sakti. Mereka yang takut akan lari kepada orang-orang yang punya kesaktian dan punya pusaka-pusaka yang ampuh sekali. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang mempunyai kesaktian atau apakah orang yang mempunyai gaman-gaman atau bentuk benda-benda tua atau jimat-jimat yang di situ memiliki kesaktian yang begitu anda, misalkan seperti merah delima, dimasukkan ke dalam sumur atau dimasukkan kepada danau, maka seluruh persada air itu akan berwarna merah. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam gelas, maka gelas itu akan berwarna merah. Airnya saja apabila diminum, maka juga akan menjadi orang itu sakti. Maka dengan hal-hal tersebut, dengan kejadian-kejadian tersebut, bahwa semua pusaka, semua kesaktian, maka pasti ada sebab dan akibat, pasti ada resikonya yang sangat berbahaya. Karena kita akan mendekati dengan kekuatan-kekuatan gaib yang bersifat kehitam-hitaman, atau kekuatan gaib yang bersifat dengan astral-astralan, yang bersifat dengan kesetan-setanan dan sifat iblis-iblisan. Otomatis barang yang sakti atau berat jimat itu pasti ada yang menjaga, ada yang menghuni. Otomatis yang menghuni, pada suatu saat kita mati, dia pasti minta pertanggungjawaban atau mereka minta upah karena dia pernah disuruh oleh manusia. Itulah yang menjadi permasalahannya. Kalau kita berpikir-pikir, sebenarnya kita memiliki pusaka seperti itu hanya senang kita disanjung orang, senang kita disuyuti orang, senang kita bisa membodohkan orang, atau senang kita jadi pertuankan. Akhirnya kita punya umat, akhirnya kita punya penganut, dan akhirnya kita mudah untuk mencari kehidupan. Otomatis ekonomi kita akan terangkat. Tapi dengan adanya hal-hal tersebut, maka orang-orang seperti itu akan menerima balasan-balasan di alam akhir pada saat manusia sudah selesai hidup. Pada saat manusia sudah tua, manusia akan diberikan penyakit, akhirnya sakit-sakitan, sudah tidak bisa bekerja, mereka hanya berbaring di tempat tidur, hanyalah dia menanti alam kematian dan alam kematian. Pada saat itulah mereka yang memiliki pusaka yang ampuh, mereka yang memiliki pusaka yang andalan,
pasti mereka akan berpikir, saya ini berdosa atau tidak. Bagaimana apabila malaikat sang penjabut nyawa nanti mencabut kita? Apabila nyawa kita dicabut dan diangkat oleh para malaikat, itu terasa sakit atau tidak? Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul apabila kita dicabut nyawanya, atau kita pada saat sakit dicabut nyawanya oleh malaikat, rasanya bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, seperti rasanya orang dicabut nyawanya itu seperti orang dimasukkan ke dalam lubang air, sehingga gelagapan dan gelagapan sangat sekali, air masuk ke dalam jantung kita untuk bernapas, seperti itu kejadiannya. Maka dari itu yang namanya kematian itu sangat mengerikan sekali, bahwa kita ini hidup yang seumur sekian saja, setiap hari terus memikirkan bagaimana saya mati nanti, bagaimana kalau saya nanti sakit apa tidak, terus bagaimana apabila kita sakit kemudian bertahun-tahun hanya di tempat tidur dan kita tidak bisa apa-apa, kita butuh pertolongan kepada anak cucu dan sebagainya. Padahal kalau kita sakit satu hari saja sudah susah, bagaimana apabila 10 tahun atau 20 tahun kita berada di tempat tidur? Apakah tubuh kita tidak rusak, kemudian kita juga berbau, kemudian kita birah, kita kencing, selalu dibersihkan oleh anak saudara, otomatis kita juga malu yang merawat itu, kita kena beban mental. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa kita harus berhati-hati dalam pola hidup ini, sehingga apabila kita hidup ini hanya mengandalkan dengan kesaktian dan kesaktian, maka penyesalan pasti di akhir zaman. Kita kembali kepada titik permasalahan, apakah orang-orang yang memegang kesaktian ada efek sampingannya? Saya menjawab iya. Namun jawaban saya ini juga bisa bertabrakan kepada orang-orang yang tidak sama dengan ilmu-ilmu yang saya miliki. Sehingga setiap orang ilmunya pasti berbeda, setiap orang cita-citanya berbeda, setiap orang pendapatnya berbeda, setiap orang juga punya yaitu tujuan yang berbeda, pandangan yang tidak sama. Sehingga pandangan saya memandang bahwa apabila orang punya kesaktian, pada saat dicabut nyawanya nanti, otomatis pasti ada waktu keterlambatan. Andai kata orang berangkat pergi, yang satunya sudah sampai tujuan, maka yang memegang ilmu kesaktian, mereka hanya di perjalanan dan kesulitan, mereka ada kegelapan, dia di perjalanan banyak rintangan-rintangan, hambatan dan kesakitan apabila berjalan ke rahmatullah. Maka dari itu, bagi saya memang tidak memiliki kesaktian, saya memang tidak mempunyai jimat, karena saya takut apabila nanti kita pulang, maka kita akan menanggung beban, menanggung tanggung jawab, dan mereka-mereka yang sebagai astra, mereka-mereka yang menjadi jin dan setan, mereka akan menyiksa kita, mereka akan membalas dengan apa yang pernah dikerjakan, karena dia pernah disuruh, sehingga dia juga bisa juga akan memasukkan kepada roh dan memasukkan kepada sukma kita untuk menuju ke alamnya setan, sehingga kita tidak langsung pulang ke rahmatullah, kita hanya bermain-main di dunianya setan, sehingga kita akan kehilangan yang dinamakan surga, karena kita hanya bermain-main kepada bentuk-bentuk astral, bentuk-bentuk umat yang bersifat jin dan setan, sehingga otomatis cita-cita kita hidup di dunia ini akan menghamba Allah gagal total karena kita berserawung dengan astral dan jin. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, apakah sifat-sifat manusia tidak boleh berteman dengan jin? Apakah sifat-sifat manusia tidak boleh berteman dengan astral-astral? Teman-temanku yang saya hormati, kalau memang niat Anda berteman dengan baik-baik dengan sosok jin dan setan, bagi saya itu tidak masalah, karena dia ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita berteman dengan jin dan setan, kita mengabadikan, atau kita berteman untuk menyuruh, atau kita berlindung kepada setan dan jin, atau kita berteman kepada jin setan, atas dasar kita minta bantuan, itulah yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh Nabi Rasul, otomatis dilarang dengan ketakwaan kita. Sehingga kita boleh berserawung, kita boleh berteman, tapi kita tidak boleh menyuruh kepada bentuk astral-astral yang seperti itu. Banyak sekali para tokoh-tokoh sakti yang benar-benar mereka mengandalkan kesaktian para jin dan setan, akhirnya kebutuhan dia bisa tercukupi dan menjadikan orang-orang yang berwibawa menjadi orang-orang yang sakti, yang disegani berbagai lapisan masyarakat. Tapi mereka-mereka itu adalah orang-orang yang merugi, bukan
bukan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang lepas dari kesaktian-kesaktian. Saya ulangi lagi, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang meninggalkan kesaktian-kesaktian. Kesaktian hanya milik satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sakti adalah manusia yang bisa menjalankan keimanan, ketakwaan. Manusia yang sakti adalah manusia yang bisa bersabar lahir dan batin. Manusia yang sakti yaitu manusia yang eling dan waspada selama hidup di dunia ini. Maka dengan itu, dalam penarik kesimpulan, maka apabila kita misalkan dengan tanda kutip selain gaman, yaitu dengan misalkan susuk, nah, susuk juga sangat berpengaruh sekali pada saat kita kematian. Apakah diletakkan di lidah, diletakkan di hidung, diletakkan di dahi, atau diletakkan di alat vital, atau diletakkan di kaki, semuanya itu akan berisiko tinggi. Karena pada saat kita nanti mati, maka tubuh kita akan terpecah menjadi 4, yaitu banyu, geni, bumi, dan angin. Sehingga bentuk-bentuk yang bersifat susuk, maka dia akan menarik, memperlambat pecahnya anasir batang perkol, sehingga tidak akan terurai dengan cepat. Maka sang rogo akan menangis, sang rogo akan susah karena tidak bisa terurai kembali kepada asal mulanya. Sehingga tetap yang namanya susu juga tidak baik bila kita pakai dalam kehidupan ini. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita sudah diberi raga, sukma, nyawa, kita sudah diberi tubuh yang begitu indah, tubuh yang super lengkap, bahwa bisa digunakan untuk apapun. Terus kemudian kita tidak puas, kita cari bantuan lagi, kita cari doping lagi yang bersifat susuk. Maka seperti halnya kita tidak puas atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itulah kita sudah melanggar dengan aturan Allah, kita sudah menabrak dengan aturan Allah. Maka dari itu saya sampaikan bahwa apabila Anda kini telah menjalani atau melakukan hal-hal tersebut, maka hendaklah kalau bisa mulai hari ini lepas saja, buang saja, jangan sampai itu dirawat. Tapi kalau Anda hanya berteman saja, itu tidak apa-apa, karena kita bisa berteman kepada berbagai ciptaan Allah, baik gunung-gunung, lintang, jin, setan, dan sebagainya. Bagi saya, pendapat saya tidak masalah, karena itu hamba-hamba Allah yang perlu kita hormati. Yang dilarang adalah kita menyekutukan Tuhan. Yang dilarang adalah kita percaya kepada bantuan-bantuan yang bersifat ciptaan Allah. Itu yang dilarang. Tapi apabila kita berteman saja, saya kira tidak menjadi masalah. Itu pandangan saya. Apabila pandangan saya bertabrakan dengan aturan, saya minta maaf karena keterbatasan saya. Tapi setiap orang pandangan juga berbeda. Teman-teman yang saya hormati, kami sejak kecil memang sudah bersekolah tentang kematian. Dari kecil pun juga sering diajak oleh kakek untuk mempelajari, untuk merasakan kehidupan di tengah-tengah kuburan di waktu malam. Di samping itu kami juga pernah diberikan mimpian 2 malam berturut-turut dengan impian yang sama. Kita menjadi 2 raga, yang satu di pocong, yang satu adalah wadah saya. Saya bisa melihat pocongan saya bisa melihat wajah saya. Dan setelah itu, hari yang kedua saya pulang, kemudian diantarkan sosok orang yang berwajah tampan dan berjenggot, berambut putih. Dia memakai jubah, dia tidak bicara, dia tenang, dia selalu mengintai saya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah itu mimpi saya hilang dan saya bersadar. Setelah bangun dari tempat tidur, saya sangat menangis tanpa ada tekanan yang lain. Artinya saya menangis tidak ada apa-apa. Menangis bukan karena saya, menangis adalah panggilan dari hati saya, panggilan dari roh saya, panggilan dari sukma saya, agar saya bisa menangis. Sehingga saya menangis sangat lama sekali, tidak dapat saya hentikan. Tidak dapat saya hentikan. Saya selalu menangis. Akhirnya hentinya menangis. Saya mengadakan sholat tahajud dan reda. Seketika itu kita sadar bahwa menangis tadi bukan karena saya. Dengan intinya bahwa saya bermimpi mati tersebut merupakan gambaran bahwa mumpung saya masih hidup, berarti saya harus berhati-hati untuk menjalankan kehidupan. Maka kita harus menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangan. Itu sudah jelas bahwa impian saya itu merupakan adalah pelajaran bahwa semasih hidup maka Anda atau saya harus menjalankan perbuatan yang baik, amal yang baik, ibadah yang baik, takwa yang baik, untuk sanggup pundi-pundi besok apabila saya dipanggil Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ringkas dan saya simpulkan, saya rangkum bahwa orang yang mempunyai kesaktian itu hanya senang sesaat, tapi akan susah selamanya. Iya. Maka dari itu yang saya sampaikan, Mbak Lulu. Iya, Mbah. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mbah. Ada orang yang dia itu memiliki pandangan seperti ini. Jika kita meminta tolong kepada jin, setan, dan lain sebagainya, itu dia menganggap itu tidak masalah karena pertolongan yang terjadi itu juga pertolongan dari Tuhan. Karena jin, setan itu adalah ciptaannya Tuhan. Itu gimana menurutnya Mbah Kendil itu? Setiap orang punya pandangan yang berbeda. Jadi kita tidak boleh membunuh karakter orang. Iya. Jadi pandangan saya dengan pandangan orang lain tetap berbeda. Tergantung caranya memandang dari sisi apa. Iya. Ada juga orang yang baik berbudi luhur, dia dibantu oleh para bentuk astra-astra untuk menolong orang yang susah bisa tertolong, orang yang sakit bisa tertolong, sehingga dia atas dasar menolong itu tidak ada unsur keuangan, tidak ada unsur penyanjungan, tidak ada unsur mencari keuntungan. Kemungkinan itu juga sangat baik dan boleh dilakukan. Itu pandangan saya. Yang penting kalau kita memiliki bentuk-bentuk kesaktian atau jin dan setan, kemudian kita untuk mencari keuntungan, itulah yang sangat berdosa sekali. Yang lebih tajam lagi, bahwa kita apabila mempunyai bentuk-bentuk astra, jangan lupakan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bantuan yang bersifat setan itu hanya sebagai ranting-ranting pohon saja, gitu Mbak. Iya teman-teman, jadi inilah pertanyaan teman-teman semua sudah kami jawab dalam video kami pada hari ini. Kami juga mohon maaf bagi teman-teman yang mengajukan banyak sekali pertanyaan tapi kami belum sempat membuatkan konten atau kami belum sempat membalas karena memang Mbah Kendil Jopo Montro ini memiliki kesibukan-kesibukan tertentu. Dan teman-teman, kami juga mengingatkan bagi teman-teman yang sudah mengontak kami melalui WA. Jadi ini saya himbaukan kepada teman-teman semua, sekaligus saya beritakan bahwa Mbah Kendil Jopo Montro ini adalah sosok orang yang tidak suka telepon, Mbah nggih. Jadi bagi teman-teman yang menghubungi kami lewat admin kami ataupun nomornya pribadi kami, mohon dengan pengertiannya. Memang karakternya Mbah Kendil itu sejak dulu memang seperti itu. Sejak Mbah Kendil masih muda memang sudah tidak suka telepon. Jadi kalau memang ada yang ingin kalian bicarakan secara pribadi, kalian bisa WA atau melalui chat atau pesan suara saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dan berita-berita terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Mbah Kendil ada tambahan mungkin? Ada tambahan tentang kesaktian, bentuk-bentuk astral, bentuk-bentuk jin dan setan. Kita bicara seperti itu bukannya kita tidak melewati, teman-teman. Saya sejak kecil sudah bermain-main dengan kehidupan jin dan setan. Karena kita masih senang disanjung orang. Bahkan saya juga sering mendapatkan tawaran-tawaran yang beratus-ratus juta untuk menciptakan barang kesaktian. Tapi alhamdulillah saya tidak mau karena saya tidak ingin keuntungan dari hal-hal seperti itu. Kemudian saya juga sering melaksanakan pemindahan dari bentuk-bentuk astral yang dimasukkan ke sebuah barang, atau jin atau setan atau yang lain yang dimasukkan ke sebuah barang, sehingga barang akan berioni kelas tinggi. Namun kami menyadari bahwa kami berbuat seperti itu biasanya menolong tanpa ada imbalan jasa atau imbalan uang. Kami bisa melaksanakan, tapi kita hanya menolong saja. Tapi walaupun begitu, kami menyesali atas perbuatan saya yang salah. Maka dari itu saya berusaha secara sedikit demi sedikit, pelan-pelan akan meninggalkan perjalanan saya yang diperkirakan menabrak dengan aturan agama dan syariat Islam. Karena saya ini adalah bukan orang keturunan santri, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, atau bukan keturunan syekh. Saya hanya keturunan orang biasa. Saya hanya keturunan petani biasa. Saya hanya keturunan bini sesepuh yang jauh daripada agama. Maka dari itu kami di dalam saat kita mengembangkan sayap-sayap Islam untuk kita membantu dakwah Islamiyah, maka kami minta maaf apabila ada ayat-ayat atau ketidakpastian kami mengucap dalil-dalil atau mengucap dengan kalimah-kalimah Islam. Tapi kami berusaha
atas nama niat kami dengan niat yang baik. Adapun kesalahan itu perlu dimaafkan karena niat kami adalah baik. Seperti itu Mbak yang kau sampaikan. Ya teman-teman, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga video kami pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap Mbah Kendil Jawa Montro. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sura Sudira Jaining angkarat lebur dening pangastuti, watah kewanen watah sombong bakal sirna karo tumindak ingkang suci. Amin amin ya rabbal alamin.